baik di mata sang ibu belum tentu baik untuk sang anak. Sebab perjodohan dengan orang yang salah bisa mengubah harapan menjadi penyesalan. Ya ibu tetap mau kamu ngejalanin perjodohan ini. Karena kan kamu tahu sendiri, keluarganya Angga sudah banyak membantu almarhum bapak kamu. Ini tehnya. Lama banget sih. Teh apaan ini? Pahit kayak hidup kamu tau nggak? Aku mau pernikahan kita yang sederhana aja, Mas. Saya yang mewah-mewahan. Asal kamu tahu ya, keluarga aku itu nggak bakal jatuh miskin sampai 7 turunan tau nggak? Aku tuh udah nggak mau debat ya sama kamu. Ini kamu kepinggirin deh mobil kamu, aku mau turun aja di sini. Enggak, aku nggak bakal turunin kamu. Mas, pelan-pelan. Enggak, Berhenti. gue bilang enggak. Turunin aku sekarang, Mas. Mas, bahaya, Mas. Kalau kecelakaan gimana? Enggak, aku nggak bakal turunin kamu. Ibu Tuti sekali lagi terima kasih sudah bersedia untuk membagikan kisahnya. Mungkin bisa dimulai dari awal Ibu. Bagaimana semua ini terjadi? Semuanya berawal dari saya menjodohkan anak saya dengan saudara almarhum suami saya yang bernama Angga. Bu, kalau saya boleh tahu Bu, apa alasannya Ibu mau menjodohkan putri Ibu dengan si Angga ini? Karena saya nggak enak sama keluarganya Angga, Mbak. Semasa almarhum hidup, dia berhutang budi banyak sama keluarga Angga. Maka untuk membalas kebaikannya, ibunya Angga meminta saya untuk menjodohkan Lina dengan Angga, Mbak. Mana sih, Lin? Angkat dong teleponnya. Aku harus cepet-cepet sampai rumah. Aku nggak mau lagi berurusan sama orang stres itu. Udah jam segini. Kok kamu masih belum pulang juga? Ibu. Lina. Iya. Sebentar Ibu buka pintunya. Bu, bukain pintunya, Bu. Ini bisa tunggu sini. Ibu! Cepetan bukain pintunya, Bu. Ibu! Bu, bukain, Bu! Bu! Ibu, bukain pintunya! Ibu cepetan, Bu, bukain pintunya, Bu! Kamu kenapa, Lin? Kamu takut ya sama aku? Kok muka kamu tuh panik banget sih? Kamu gak suka ya ketemu sama aku? Ada apa sih, Lin? Kok kamu gedor-gedor pintu segala? Terus ini kenapa nih? Kok kamu malah ngumpet di belakang Ibu? Hah? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Angga. Iya, Bu. Lina, kamu tuh kenapa sih? Kok kayak ketakutan gini? Kalian ada masalah ya? Enggak kok, Bu. Kita berdua gak ada masalah. Biasalah, namanya juga orang pacaran. Jauh banget bohongin ini orang. Udahlah, Lin. Kamu gak usah ketakutan kayak gini. Orang pacaran memang harus saling mengerti. Apalagi kan kalian sebentar lagi mau nikah. Enggak, Bu. Aku nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Maafin aku ya, Lin. Aku janji gak bakal ngulangin kesalahanku lagi. Aku harap perjodohan kita ini gak akan kamu batalin ya. Dan aku gak bakal marah-marah lagi sama kamu. Tuh, lihat tuh. Angga udah minta maaf dengan tulus. Kamu maafin dia ya. Bu, dia itu udah mempermalukan aku di depan umum. Dia udah kasarin aku dan maki-maki aku di depan banyak orang, Bu.
Lin, aku kasarin kamu karena aku nggak suka ngelihat kamu tuh berduaan sama cowok di luar sana, Lin. Mas, kan aku tuh udah bilang sama kamu, dia itu rekan kerja aku. Masa aku harus anggurin dia kayak gitu aja, nggak aku ajak ngobrol? Kayak enak dong aku, Mas. Tapi Angga ada benernya juga, Lin. Dia ini kan calon suami kamu. Seharusnya kamu tuh jangan terlalu ramah sama laki-laki selain Angga. Lin, aku minta maaf ya, Lin. Aku janji aku nggak akan ngulangin itu lagi, Lin. Please, maafin aku, Lin. Nah udahlah dimaafin. Kasian loh Angga sampai bersimpuh begitu. Maafin Angga ya, Lin. Ya udah aku maafin. Jadi waktu itu, anak ibu ketakutan dengan calon suaminya sendiri, Bu. Ya Mbak, waktu itu ada sedikit masalah. Tapi Angga udah minta maaf dan tak akan mengulanginya lagi Mbak. Tapi Bu, apakah Angga benar-benar menepati janjinya kepada anak ibu? Enggak Mbak, enggak sama sekali. Bodohnya saya Mbak, mempercayai omongan Angga. Tapi pada kenyataannya, padahal Angga yang menyakiti anak saya di rumah saya sendiri, Bu. Mbak. Ibu, yang sabar ya, Bu. Mas, ini tehnya. Lama banget sih. Kamu kenapa, Mas? Teh apaan ini? Pahit kayak hidup kamu, tau nggak? Kamu tuh ikhlas nggak sih sebenarnya? Ikhlas kok, Mas. Ikhlas. Kalau kamu ikhlas, kenapa teh ini pahit? Kamu kan tahu aku nggak suka teh pahit. Maaf ya, Mas. Aku tadi udah pakein 2 sendok teh kok gulanya. Allah. Gak usah banyak alasan kamu. Aku tahu ya, kamu ngasih gula sedikit kan di teh aku. Kamu mau ngerjain aku kan? Enggak kok, Mas. Enggak. Sakit, Mas. Tega ya kamu. Aku kira kamu udah berubah. Tapi kamu masih aja kasar. Elin, dengerin aku ya. Aku nggak akan kasar kalau kamu bisa bikinin aku teh yang benar. Ngerti? Hah? Ngerti nggak? Lina? Lina kamu kenapa kok? Maafin aku ya sayang. Ada yang sakit? Enggak Bu, tadi aku nggak sengaja numpain teh di tangan Lina. Kamu lupa kan sayang? Ini tehnya biar ibu taruh di belakang aja. Nggak usah Bu, nggak usah. Biar saya aja. Udah nggak apa-apa, ibu juga mau ke belakang kok, mau ke dapur. Ya. Yaudah Bu, makasih ya Bu. Jadi nggak enak Bu. Tega ya kamu, Mas. Aku nggak nyangka kamu ngelakuin hal semanipulatif ini. Berarti aku ini calon idaman ibu kamu. Buktinya ibu kamu tuh selalu percaya sama aku. Ngapain lagi sih, Mas? Sakit, Mas. Mas, lepasin. Mas, lepasin atau aku bakalan aduin ke ibu dan ceritain semuanya. Iya, yes! Aku cuman pengen kamu temenin aku keluar. Bisa nggak? Gak bisa. Aku mau bantuin ibu ke dapur. Aku harus gimana ya? Aku mau curhat sama ibu. Kalau Mas Angga itu nggak layak jadi suami aku. Tapi bibir aku kayak ada yang nahan. Susah banget mau ngomong.
Lina, kamu kenapa? Kok kamu kayak banyak pikiran gitu? Ada yang mau diomongin sama ibu? Loh, kok malah diem? Kenapa sih, Lin? Apa yang mau diomongin sama ibu? Udah ngomong aja. Bu, kalau misalnya aku nggak jadi nikah sama Mas Angga, ibu marah nggak sama aku? Kamu kenapa nanya kayak gitu? Emangnya kamu disakitin lagi sama Angga? Kalau kamu mau tahu jawaban ibu, ya ibu tetap mau kamu ngejalanin perjodohan ini. Karena kan kamu tahu sendiri, keluarganya Angga sudah banyak membantu almarhum bapak kamu. Hanya perjodohan kalian yang bisa membayar hutang budi keluarga kita sama keluarga Angga. Berarti aku akan selamanya terjebak dalam hubungan toksik bersama Mas Angga. Emangnya kamu gak mau nikah sama Angga? Mau kok, Bu. Jujur, Mbak, saya kaget ketika anak saya bertanya seperti itu. Apalagi saya lebih kaget lagi, Mbak, ketika saya melihat wajah anak saya yang begitu tertekan, Mbak. Iya, Bu. Ibu manapun pasti akan panik melihat hal itu. Tapi mungkin anak ibu tuh nggak enak, dia nggak berani menanyakan hal itu langsung kepada ibu. Iya, Mbak, anak saya emang gak enakan. Lalu, Bu, apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya anak saya masih melanjutkan pertunangannya sama Angga. Pada suatu malam, saya melihat suatu kejadian yang bikin saya shock, Mbak. Apa, Ibu? Apa yang Ibu lihat?